Untuk menganalisa bisnis yang sudah berjalan, maka ada beberapa tool yang bisa digunakan. Salah satu tool yang bisa digunakan adalah Five Force Competition, di mana kita menganalisa dengan 5 kondisi. Pertama adalah date of entrance, yang kedua adalah burgeoning of buyers, yang ketiga adalah burgeoning of supplier, yang keempat adalah date of substitution, yang kelima adalah rivalry. Nah, untuk analisa dari bisnis BID saat ini, kita bisa menggunakan tools ini. Yang pertama adalah yang kita bisa gunakan, tools pertama adalah new entrant. Di BID kita lihat bahwa ada tantangan untuk produk baru yang akan masuk itu sangat-sangat besar. Salah satunya adalah terkait dengan produk IV. Bisa lihat bahwa Tesla yang sangat gencar dengan produk IV-nya selalu mengeluarkan produk-produk baru, dan salah satu yang produk yang membuat BID sangat kewalahan adalah terkait dengan baterai yang baru ditemukan, yaitu Turner, yang membuat efisiensi lebih rendah, harga lebih murah, dan dalam 1 tahun itu bisa reduce cost sebanyak 30%. Ini satu hal yang luar biasa, dan ini berdampak cukup signifikan buat bisnisnya BID. Analisa yang kedua adalah burgeoning bias, di mana beberapa kondisi ada bias yang tidak ada burgeoning buat BID. Salah satunya adalah bias untuk baterai handphone, ini tidak ada pengaruh buat BID. Kenapa? Karena dia sudah cukup bagus di sini. Tapi untuk bias di sisi otomotif ini masih banyak tantangan. Kenapa? Ada beberapa personal atau individu yang belum mau membeli IV karena costnya masih cukup mahal, dan yang kedua adalah tidak adanya tax atau insentif dari pemerintah yang membuat mereka tidak membeli, walaupun ada beberapa daerah yang mendapat insentif sehingga produk IV-nya cukup baik di sana. Ini satu tantangan juga buat BID. Yang berikutnya lagi adalah analisa yang ketiga, yaitu tentang product substitution. Dan product substitution ini kita harus selalu melihat potensi produk-produk substitusinya. Yang saat ini yang memang jadi hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan baterai dan juga IV-nya. Dari sisi baterai, karena baterai ini menyumbang cost kurang lebih 60% dari total unit IV, sehingga ini menjadi concern buat industri otomotif. Dan di sini sangat berperan riset di suatu perusahaan untuk selalu menciptakan produk pengganti yang jauh lebih efektif, lebih tahan lama, dan tentunya cost-nya lebih murah. Dan ini sebenarnya akan menjadi harga EV-nya juga akan lebih murah. Terkait dengan burgeoning supplier, ada beberapa supplier yang kondisinya tidak berpengaruh banyak buat kita, buat BID. Salah satunya adalah supplier untuk kondisi saat ini adalah untuk baterai handphone. Tetapi untuk produk otomotif, BID perlu memastikan bahwa komponen-komponen ataupun supplier yang vital itu khawatir ke depan ada potensi untuk terjadinya shortage ataupun kendala dari pengadaan. Sehingga ini harus jadi perhatian bagaimana menjamin ketersediaan pemasok dari produk-produk otomotif ini yang akan selalu bisa mensuplai ke BID, dan tentunya akan mendukung bisnisnya dan tidak mengganggu proses yang lain. Kemudian yang berikutnya ada terkait dengan supplier untuk equipment dan mesin, di mana supplier ini ternyata ini sangat-sangat unik, di mana saat ini teknologi dikuasai oleh Jepang, tapi ternyata Jepang tidak mau menjual teknologinya kepada Cina, khususnya kepada BID, sehingga ini menyebabkan BID terkendala pada saat mereka membeli. Tidak ada yang menjual di Jepang, perusahaan manapun tidak mau menjual walaupun sudah membawa uang cukup banyak untuk membelinya. Ini juga tantangan yang harus kita ke depan, bahwa artinya ke depan kita harus memikir lagi bagaimana menciptakan equipment sendiri supaya kita tidak tergantung dengan supplier yang lain. Yang kelima terkait dengan rivalry. Dari rivalry ini kita bisa lihat bahwa tantangan dan kompetitor di sini, persaingan di sini cukup besar, khususnya dengan EV yang makin akan menjadi produk unggulan ke depan di China. Ini yang menyebabkan kita harus banyak konsen di sini. BID harus banyak konsen terhadap proses ini. Kita harus melihat kompetitor yang ada, bagaimana perkembangan mereka. Salah satu yang sangat-sangat dilihat luar biasa adalah Tesla, yang mereka mengalokasikan banyak sumber daya untuk melakukan riset, sehingga mereka menciptakan produk-produk yang lebih kompetitif. Dan ini juga harus diantisipasi oleh BID. Selain dari kompetitor lain seperti yang ada di internal China, yang mereka juga banyak perusahaan yang bermain di pangsa pasar EV ini. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan.
bahwa semua rival mereka, semua kompetitor mereka itu tetap berusaha menciptakan produk-produk unggulan yang itu juga pasti akan berdampak terhadap BID kalau BID tidak mencoba untuk melangkah jauh lebih ke depan lagi untuk menangkan persaingan. Nah, ini ada 5 analisa berdasarkan 5 force competition yang bisa dipakai dalam studi kasus BID ini. Semoga dengan pemaparan singkat ini bisa membuat sedikit gambaran buat kita semuanya. Terima kasih, selamat siang.